Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Hari Prabowo dari LP3M Investa. Lama sekali saya nggak muncul di teman-teman, dan kali ini sebetulnya saya hanya ingin menambahkan materi pelatihan di mana kami selenggarakan secara offline, tatap muka di Hotel Wimarian, Semarang pada tanggal 18 Juni 2022 kemarin. Karena waktunya yang tidak mencukupi dan materinya terlalu banyak, maka kami susulkan materi fundamental itu dalam bentuk YouTube. Ya, moga-moga bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua. Ya, jadi nanti bisa tanya jawabnya next kita di WhatsApp di grup ya untuk para peserta pelatihan. Kali ini akan saya susulkan sebenarnya ada dua materi yang kurang ya menurut saya, yaitu materi fundamental dan materi bandarmologi. Itu masih kurang lengkap ya pada saat itu karena udah full sampai jam 5 sore, ada 46 peserta sehingga karena waktu yang tidak mencukupi maka saya susulkan lah ya tentang fundamental ini. Materinya sudah dari Bapak Ibu semuanya. Dan juga pada teman-teman nanti mungkin karena kita akan juga share ke YouTube, siapa tahu ada yang bisa memanfaatkan, silahkan aja ya, silahkan aja. Tapi memang ini adalah pelengkap dari satu materi pelatihan di Hotel Wimarian tanggal 18 Juni yang lalu. Baik, Bapak Ibu. Jadi kita bicara mengenai fundamental. Oke, saya dibantu oleh admin kami, Rinaldi. Ya. Jadi kenapa sih laporan keuangan itu penting? Karena bicara fundamental itu sebetulnya bicara lebih banyak ke arah laporan keuangan. Ya, laporan keuangan. Laporan keuangan ini di mana kita bisa melihat hasil usaha perusahaan itu. Nah, itu akan kelihatan di laporan keuangan itu. Jadi laporan keuangan itu penting karena di laporan itu menyajikan hasil usaha suatu perusahaan. Ya. Termasuk di dalamnya adalah menyajikan komposisi modalnya berapa, hutangnya berapa, kekayaan perusahaannya berapa, itu akan semua nampak di dalam laporan keuangan. Ya. Juga menyajikan likuiditas perusahaan. Likuiditas itu nanti kita akan bicara mengenai alat likuid, ya. Alat liquid itu semua asetnya yang bisa cepat menjadi uang. Ya, yang paling liquid tentu aja cash. Ya, selain cash juga uang yang ada di bank. Itu alat liquid namanya. Semakin besar alat liquid yang tersedia dalam satu perusahaan, itu tentunya semakin bagus. Ya, semakin kecuali perbankan. Ya, kalau perbankan itu likuiditasnya enggak karena harus terjaga, tetapi tidak bisa banyak banget seperti perusahaan karena mereka kan usahanya kan mengkreditkan uang. Jadi kalau uangnya terlalu banyak di likuiditas, ya mereka idle itu bisa rugi. Nah, kita bicara pada konteks perusahaan secara umum, ya non perusahaan keuangan, gitulah kira-kira ya. Jadi likuiditas itu penting, ya. Karena apa? Nanti kita akan bisa buktikan bahwa satu perusahaan yang labanya tinggi itu jika likuiditasnya itu mepet sekali atau kecil, maka dampaknya terhadap harga saham itu akan berbeda dengan perusahaan yang punya likuiditas cukup dan laba yang cukup. Ya, nanti kita akan jelaskan runtut ya di belakang beserta contoh-contohnya. Ya. Juga di dalam laporan keuangan akan dijelaskan mengenai pos-pos ya. Di dalam neraca dan daftar laba rugi itu akan dijelaskan, oh ini apa maksudnya, ini apa gitu. Ya. Serta yang penting lagi adalah membandingkan kinerja perusahaan dari periode ke periode. Biasanya analis-analis ya itu atau teman-teman investor dalam
untuk menganalisa itu membandingkan antara laporan keuangan misalnya di tahun 2022 kuartal 1 bandingkan dengan 2021 dibandingkan lagi tahun 2020 gitu. Ada pertumbuhan enggak? Jadi ada perbandingannya. Kita tidak bisa mengklaim bahwa oh ini bagus sekarang. Bagus itu dibandingkan apa? Gitu. Jadi harus ada perbandingnya yaitu tahun-tahun sebelumnya. Itu adalah di mana akan nampak tidak, makanya kalau kita bicara analisa laporan keuangan kita bandingkan ya, kita mesti punya, kita jejer gitu ada laporan keuangan 2020, 21, 22 gitu lah misalnya ya. Nanti kita menganalisa di 22, tapi kita lihat juga 2022 ini lebih tumbuh atau kurang dari tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira seperti itu manfaatnya. Nah, dengan semua data itu dianalisa dan sebagai alat untuk memutuskan. Ya, setelah melihat semuanya, oh laporan keuangannya gini, utangnya begini, labanya begini, ya, likuiditasnya seperti ini, baru setelah dianalisa pemegang kepentingan ya itu bisa memutuskan, oh kalau gitu perusahaan itu bagus. Oh, perusahaan ini harga sahamnya murah. Oh, harga sahamnya mahal, misalnya seperti itu. Itulah kenapa laporan keuangan itu penting. Oke, next. Ya, oke, selanjutnya. Nah, tentang yang harus diperhatikan ya tadi ya. Oke, next. Ya, oke. Nah, sekarang apa yang harus diperhatikan di dalam analisa laporan keuangan? Ya, atau analisa fundamental di sini ya. Nah, kita mesti melihat perusahaan. Kita ini kan sedang berbisnis perusahaan kan. Kalau tidak, artinya kita berbisnis saham itu sama dengan berbisnis perusahaan. Karena saham adalah merupakan bukti kepemilikan. Jadi akan sangat lucu kalau kita membeli saham tapi tidak tahu tentang kinerja perusahaannya. Ya, mungkin sebagian seperti itu, mungkin ya. Tetapi kami berharap dengan pembelajaran atau edukasi ini, investor itu semakin cerdas dengan cara-cara yang yang memang kami sajikan ya. Yang kalau mau jadi berbisnis di dalam investasi saham ya, rule yang harus dilakukan seperti ini. Harus belajar, ya harus banyak pengetahuan, begitu. Nah, ini yang kami sampaikan. Jadi sekali lagi, apa yang harus diperhatikan adalah karena kita bisa mengetahui dengan analisa itu apakah perusahaan bisa menghasilkan laba. Dari mana kita tahu perusahaan itu bisa laba? Nah, itu ada dengan analisa laporan keuangan. Ya. Bagaimana asalnya laba itu? Ya. Bagaimana perusahaan itu menghasilkan laba? Ya. Apakah labanya itu dari laba usaha, apakah laba dari jual aset, ya, atau apa? Kita bisa ketahui dari analisa itu. Akan berbeda ya struktur laba itu. Laba dari hasil usaha sama hasil karena jual aset itu sudut pandang investor berbeda. Oh, ini memang usahanya berhak menghasilkan. Bagus dong. Oh, ini labanya hanya jual aset misalnya. Itu pasti sudut pandangnya investor berbeda atau analis. Ya. Ya. Sekarang apakah perusahaan itu bisa menghasilkan efisiensi? Ya. Jadi selain tadi, apakah perusahaan itu bisa menghasilkan laba? Di satu sisi, apakah juga bisa efisien? Ya. Ada dua perusahaan itu punya strategi. Kalau bisa dua-duanya itu bagus banget. Tapi paling tidak, kalau dia tidak bisa menghasilkan laba yang optimal, maka dia melakukan efisiensi supaya tidak rugi. Ya, itu salah satu strategi manajemen perusahaan. Ya, syukur-syukur dua-duanya kan bisa laba tumbuh, efisien, begitu sehingga akan memperbanyak laba. Apakah
rasio keuangan perusahaan itu ideal dengan kinerja yang tumbuh dengan risiko yang terkecil. Ya, memang ini perusahaan kan begitu ya, harus memperhitungkan risiko-risiko yang ada, sehingga bagaimana risiko-risiko itu bisa dieliminir, terukur, begitu kan, dan di sisi lain juga mendorong agar laba itu tumbuh secara optimal. Nah, sekarang konteksnya sebagai investor, ya. Dengan investor itu kan ingin membeli sahamnya. Nah, dengan analisa laporan keuangan ini ya, apakah kita bisa menilai investor itu apakah harga saham perusahaan tersebut kategori murah, sedang, atau mahal, ya, atau mahal, ya. Mahal, murah itu dibandingkan siapa? Dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Gitu. Jadi ada pembandingnya lagi. Kalau tadi laporan keuangan mereka dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya, di sini juga laporan keuangan atau kinerja perusahaan itu dibandingkan ya dengan perusahaan-perusahaan yang sesektor, biasanya sesektor, ya, dengan perusahaan-perusahaan lain. Sehingga bagaimana posisinya? Apakah ini lebih murah, apakah mahal, atau ya sedang-sedang saja? Itu akan terukur. Nah, tentu investor itu pertama dia akan mencari harga saham yang murah, ya, yang murah dulu. Standarnya kan gitu, harganya murah. Nah, nanti murah itu apa ukurannya? Rasio keuangan untuk kita bisa menilai harga saham itu murah, itu alat liquid apa yang digunakan? Ya, kita bisa melihat nanti contoh-contoh misalnya price earning ratio, price book value itu ya nanti akan saya jelaskan. Tapi itu ukuran untuk menilai harga saham itu murah atau mahal atau sedang. Ya, itu ada alat ukurnya lah gitu ya. Nah, nanti yang itu yang penting kita pelajari. Jadi investor itu akan mencari saham yang murah. Karena apa? Kalau murah nanti waktu saat naik dia akan bisa jualan. Kalau dia sudah beli sahamnya terlalu mahal, maka bisa saja itu kemahalan dan itu turun. Ya seperti barang dagangan yang lain lah. Kalau kita mau belanja kan cari yang murah, nanti jual pada saat mahal, gitu kan. Kalau pedagang kan begitu. Ya, jangan beli ketika mungkin dihindari adalah membeli saham yang sudah terlalu mahal. Ya, kadang-kadang kan investor itu membeli karena ketidaktahuannya, dia membeli harga saham yang sedang dipucuk. Padahal itu udah naik terus. Ya, nanti pada saat dia beli di atas, dia nggak sadar bahwa yang dibeli itu udah mahal. Nah, ketika turun, dia bilang, kenapa ya saham ini turun? Itu kan pertanyaan yang lucu, gitu ya. Ketika naik, dia nggak ngerti bahwa itu sudah mahal, dia beli, dan ketika turun, dia tanya, kok turun ya? Nah, itu yang satu kritikan ya terhadap investor kebanyakan, gitu. Sehingga disinilah kita bisa mengukur bagaimana harga saham itu yang murah, yang sedang, yang ini sudah mahal. Ya. Tetapi ada juga kelompok investor yang tidak peduli tentang harga yang sudah mahal. Kenapa alasannya? Kalau dia punya alasan bahwa harga saham itu mahal tapi masih bisa naik lagi, ya oke lah. Karena begini Pak, karena mungkin di perusahaan itu ada misalnya ada aksi korporasi atau ada penemuan produk baru misalnya ya. Misalnya satu perusahaan tambang, dia menemukan tambang baru, tambang emas misalnya ya, dengan kapasitas sekian ton misalnya. Nah, begitu itu news ada atau rumor itu ada, harga saham itu udah naik. Kalau itu diukur dari price earning ratio, ya mungkin sudah mahal. Tapi seorang investor mungkin nggak apa-apa mahal ini nanti tahun depan bisa mahal lagi. Nah itu kecuali ya
Dan itu sah-sah saja sepanjang dia punya ekspektasi, punya yakin terhadap prospek perusahaan itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi saya tidak mengklaim secara mutlak, oh ini nggak bisa, tidak bisa begitu. Ya, ya punya alasan. Saya mahal Pak, nggak apa-apa. Ini PR-nya sudah 20, tapi Pak ini akan begini-begini. Bisa jadi, bisa jadi. Ya, oke. Next, Aldi. Mengenai laba kali ya. Laba. Apa? Yang perlu diperhatikan. Oke, karena kita akan sebagian sebentar, ini perlu saya ulas. Oke, ya, nggak apa-apa. Ini penting juga ya diperhatikan ya. Yang perlu diperhatikan lagi, laporan keuangan itu pencatatan masa yang telah berjalan. Ya, jadi masa lalu sebetulnya. Taruhlah kita mempelajari laporan keuangan kuartal 1, bulan Maret. Baru kan? Tapi apapun Maret itu kan sudah berlalu. Ya, bulan berlalu. Kita akan bicara ke depan. Ya. Ke depan itu bagaimana? Apakah laporan keuangan itu masih konsisten seperti itu atau nanti jangan-jangan ke depan akan berbeda? Misalnya kinerja dari bulan Maret bagus, tapi apakah nanti antara April, Mei, Juni akan bagus? Siapa yang jamin? Nggak ada juga. Nah, kan? Nah, sehingga kita harus sadar bahwa laporan keuangan itu adalah masa lalu. Ya, tapi perlu kita ketahui, kalau kita tidak tahu masa lalunya, ya kita tidak bisa lebih blank kan, nggak ngerti apa-apa, udah langsung beli sahamnya. Jadi kita sadar bahwa laporan keuangan update pun itu adalah masa lalu. Artinya baru sudah tercatat lah, sudah kinerja itu sudah terjadi. Nah, padahal kita akan melihat, akan membeli saham kalau perusahaan itu punya prospek yang baik ke depan. Nah, yang sulit kita bagaimana kita mengetahui prospek itu ke depan. Ya, itu. Seperti tadi, orang mau beli saham mahal karena dia yakin dengan prospeknya ke depan. Bisa jadi seperti itu. Oke. Laporan non-audit dibuat oleh internal perusahaan. Nah, ini yang kadang-kadang kita ragu-ragu, kadang-kadang ya. Moga-moga sih tidak. Jadi laporan keuangan yang dipersyaratkan harus audit, artinya harus diaudit oleh akuntan publik, akuntan yang independen dari luar, itu adalah setahun sekali. Dan itu bisa terjadi hanya di laporan akhir tahun. Laporan tahun biasanya bulan Desember. Nah, di dalam perjalanan ini laporan keuangan itu dibikin oleh internal. Ya, oleh internal. Sehingga ya dalam tanda kutip kalau perusahaannya agak-agak gimana gitu, itu bisa aja kan dibikin seperti apalah yang mereka mauin gitu, yang mereka mauin, bukan keinginan kalau sudah diaudit kan, oh ini nggak benar misalnya, oh ini nggak benar, oh ini benar, itu audit yang bisa begitu kan, nah, ini udah wajar. Nah, bisa saja kalau karena internal bisa seperti itu, tapi saya tidak menuduh ya semua perusahaan begitu, enggak. Ya, mungkin sedikit ada perusahaannya seperti itu. Ketiga adalah perhatikan penjelasan catatan laporan keuangan, yaitu ada di pos-pos mereka. Yang tadi dia sebutkan ada pos-pos yang menjelaskan, oh ini utang kepada siapa, utang apa, misalnya itu ada penjelasannya. Ya, itu perlu kita perhatikan di sana. Terus bersifat subjektif karena banyak menggunakan asumsi-asumsi ya di laporan keuangan itu biasanya. Ya, setiap analisa berbeda-beda dalam membuat kesimpulan. Jadi seseorang atau dua orang melihat laporan keuangan yang sama, bisa-bisa itu penafsirannya berbeda. Bisa jadi. Jangankan laporan keuangan. Di dalam pasal-pasal hukum, itu kan bisa diperdebatkan. Ahli-ahli hukum mengatakan pasal ini bunyinya begini, oh ini artinya begini, yang satu pengacara begini, berbeda lagi. Nah, itu pasal-pasal hukum. Di dalam laporan keuangan bisa juga terjadi
penafsiran yang berbeda. Ya, itulah seninya di dalam membaca laporan keuangan. Jadi makanya ada satu membaca laporan keuangan yang sama, bisa positif buat seseorang, bisa negatif untuk orang lain misalnya ya. Makanya sebetulnya laporan keuangan itu sudah punya standar ya, standar laporan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku ya. Oke. 6, tidak bisa diterapkan secara penuh atau sempurna, yaitu tadi karena ada penafsiran-penafsiran yang berbeda, kadang-kadang itu ya tidak bisa letterlock gitulah, letterlock seperti itu ya. Sehingga dan itu bukan analisa satu-satunya untuk memilih harga saham. Ya, masih ada nanti parameter yang lain atau faktor-faktor yang lain ya. Ya, bisa jadi kesalahan itu terjadi ya tadi, kesalahan menginterpretasikan ya, menafsirkan satu data, analis menafsirkan seperti ini bisa salah. Itu juga kesalahan yang bisa mempengaruhi kesalahan kita di dalam membeli harga saham. Misalnya begini, saya hanya beli karena apa? Labanya gede, saya mau beli saham karena labanya besar. Oke, dia masuk trade. Tapi sebetulnya laba itu misalnya bukan dari laba usaha, gitu, dari laba yang lain, laba lainnya yang bukan dari usaha. Nah itu bisa berpengaruh terhadap harga saham. Kalau hanya letterlock, oke, saya mau beli laba yang perusahaan yang laba begitu saja, ya udah, benar dia. Tapi itu karena labanya bukan laba usaha, jadi bisa nanti tahun berikutnya atau periode berikutnya labanya akan turun lagi, ya seperti itu. Misalnya begini, dia jual aset kan dijual hanya sekali. Tahun ini dia bisa laba, tapi tahun kemudian nggak bisa laba seperti itu karena laba yang didapatkan itu laba jualan aset dan hanya sekali jual aset. Untung memang beli tanah 1 meter 1 juta dijualnya 2 juta, untung. Ya, tetapi kan sekali itu aja, dan itu bukan laba atas usahanya dia, karena labanya ada perusahaan itu perusahaan bukan properti kan, perusahaan misalnya perusahaan perusahaan manufaktur gitu. Dan perhatikan ini, makanya perhatikan asal laba. Memang laba adalah alat ukur utama di dalam satu perusahaan ya, tetapi perhatikan asal labanya itu dari mana. Oke. Next, Aldi. Ya. Nah, laba itu ada yang prospek perusahaan itu bisa dilihat dari gini. Kita lihat sekarang laba. Laba itu naik ya, dari tahun ke tahun itu labanya naik. Itu baguslah ya. Kalau ada perusahaan yang labanya mungkin 3 atau 4 tahun berturut-turut naik, tumbuh terus ya, dari 100, 150, 175, 200 misalnya ya, itu kan tumbuh. Nah, dari situlah kita bisa menilai labanya tumbuh, labanya naik dari periode ke periode. Ya, itu bagus. Notes ya. Yang kedua, labanya turun. Nah, kita melihat perusahaan yang labanya turun dari periode sebelumnya. Nah, kita perlu hati-hati. Ya, kalau tadi labanya naik, oke lah. Ya, ini laba turun. Ada perusahaan yang labanya turun. Ya, lagi kita melihat satu laporan keuangan perusahaan yang laba yang jadi rugi. Ya, kalau tadi yang pertama labanya tumbuh dari periode ke periode tumbuh. Ada yang kedua, labanya justru turun, kebalikannya. Yang ketiga, laba yang jadi rugi. Sudah tadinya laba menjadi rugi. Kalau yang kedua kan laba cuma turun. Yang tadinya 100 menjadi 90. Kalau ini dari laba 100 menjadi rugi 20, itu misalnya. Ya, ini itu. Nah, bagaimana cara kita pandang terhadap perusahaan itu? Kalau dari laba kan rugi. Tentu kita punya catatan sendiri kan, wah ini janganlah, kan perusahaannya sedang rugi, itu misalnya. Tidak hanya turun, tapi rugi. Yang keempat adalah perusahaan yang rugi jadi laba. Wah ini yang kebalikannya lagi.
Kalau tadi laba jadi rugi, ini rugi jadi laba. Wah, ini bagus loh. Ya, bagus lah. Ya, yang tadinya rugi berarti perusahaan ini tumbuh juga karena habis rugi jadi laba. Nah, ini perlu Anda perhatikan, ya, perlu diperhatikan. Ya. Selanjutnya adalah perusahaan yang ruginya menurun. Ya, tadinya rugi 50 menjadi rugi tinggal 30. Itu kan tetap rugi, tapi ruginya mulai menurun. Nah, itu. Ya, ada perusahaan yang seperti itu. Ya. Ruginya menurun. Ya. Yang keenam, rugi yang bertambah. Wah, ini parah. Rugi tadi habis rugi 50 menjadi rugi 70. Wah, ini buat teman-teman investor rasanya perlu kasih note merah gitu kan. Jadi yang gini jangan menurut sudut pandang fundamental ya. Ini kita lihat dari sudut pandangnya fundamental. Jadi apa yang mesti dipilih dari kriteria 6 kriteria ini? Kalau dilihat hanya dari sisi laba dan rugi. Pertama, laba yang naik, ya itu adalah sesuatu yang bagus ya dari sudut pandang laba. Ya, rugi yang jadi laba, rugi yang jadi laba, oke, laba yang turun masih oke lah ya, tapi menurun ya. Rugi yang jadi laba itu bagus juga ya, dan rugi yang menurun, ya mungkin dengan catatan itu. Rugi mulai menurun, akhirnya nanti akan jadi laba. Itu proyeksinya ya, kemungkinannya seperti itu. Jadi yang paling dihindari adalah rugi yang bertambah. Rugi yang bertambah dan laba yang jadi rugi. Itu perlu digarisbawahi untuk dikasih notes merah ya menurut saya. Itu seperti itu. Oke, ini ada beberapa contoh ya. Ini penilaian terhadap laba. Oh, oke. Tadi ya, ini sudah. Nah, kita akan bicara langsung kepada poin yang paling mudah ya. Begini, ya ini ada contoh beberapa yang kita tampilkan misalnya tadi. Nggak bisa ya? Ini. Ya itu. Ya. Bisa nggak ya? Dibesarin? Ya, ini adalah contoh begini. Saya akan teman-teman mungkin sebagian merasa, wah Pak susah lah belajar laporan keuangan, harus begini baca neraca, baca rugi laba, pos-posnya. Berapa lama saya harus belajar itu Pak? Ya, misalnya pertanyaan begitu itu sering sekali di dalam satu pelatihan saya menghadapi kendala ya dari Bapak Ibu. Nggak punya waktu saya belajar seperti mahasiswa jurusan akuntansi begitu. Ya, nah tidak ada rotan akar pun jadi, ada istilah begitu kan. Jadi kita akan menggunakan satu data yang murah, efektif, cukup efektif. Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung. Saya akan mengambil data dari RTI Bisnis, itu bisa di-download. Bukan maksud saya, sekali lagi saya tidak ada afiliasi dengan RTI Bisnis, tidak juga disponsori oleh RTI Bisnis, tetapi kan itu biasa, kita browsing kemana-mana, kita lihatlah yang murah tapi efektif. Nah, saya ketemulah itu RTI Bisnis. Ya, Bapak Ibu bisa download secara gratis kan, ya di situ. Dan datanya pun sangat-sangat sederhana, tetapi ya tadi daripada kita jelimet-jelimet nyari-nyari, maka ini sudah ada disaksikanlah oleh RTI Bisnis. Kita mesti terima kasih, udah barang jadi yang kita tinggal kalau pernya segini itu murah atau mahal. Oh ini pernya udah segini nih Pak Hari. Misalnya ini pernya segini, udah ketemu, nggak usah nyari price earning ratio, dicari dulu harga dibandingkan dengan laba per saham, nggak usah. Kita langsung aja, tek gitu ya, udah ketemu. Nah, ini ada beberapa saham yang earning per share ya, itu apa tuh? EPS ya, itu laba per saham. Laba per saham itu laba yang dihasilkan oleh perusahaan dalam satu periode dibagi dengan jumlah lembar sahamnya, gitu ya. Dibagi jumlah lembar. Kalau saham, misalnya nih
laba 100, ya, laba 100. Jumlah lembar sahamnya misalnya 20, gitu kan. Berarti laba per sahamnya berapa? 5 perak kan? Ya, jadi 100 dibagi 20, itu kan 5 perak. Gitu. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi cara mencari EPS itu laba per saham. Jumlah laba, misalnya jumlah laba sekian miliar dibagi jumlah lembar sahamnya. Nah, nanti kalian ketemu berapa. Nah, ini adalah satu contoh TINS ya. Ini udah data kapan ini? Udah cukup lalu ya? Data Maret juga. Maret. Oh, Maret yang lalu. Tahun bulan ini. Tahun ini 21 kan? Okay. Maksudnya Q4. Oh iya, kuartal 4 ya, kuartal 4 2021, artinya akhir tahun yang lalu ya. Ini kita lihat labanya TINS ya, tumbuh signifikan ya. Itu coba dari 100 EPS-nya kan 175 ya. Sebelumnya rugi. Ya, sebelumnya lagi rugi ya? Iya. Ya, oke. Nah, itu artinya dari rugi ke laba ya. Ya. Dari rugi ke laba. Ya. Rugi ke laba. Terus sebelahnya ini rugi ke laba sebenarnya. Ini rugi ke laba perusahaan apa nih? Perusahaan. Waskita. Oh, Waskita. Ya. Oke. Ini rugi ke laba. Itu cukup bagus dari sisi laba. Rugi ke laba juga Waskita. Ya, tetapi kadang-kadang kita perlu mengetahui lebih jauh bahwa kita ada yang lain nih rasio yang lain, yaitu biasanya saham-saham yang begini konstruksi itu utangnya terlalu banyak, likuiditasnya yang mepet. Tadi saya bicara pentingnya likuiditas itu. Ya, jadi Waskita itu laba tumbuh tapi masih punya utang yang besar. Ya, likuiditasnya kurang mendukung lah seperti itu. Tapi dari sisi laba naik. Ya. Ada lagi saham yang ini tidak likuid ya. Ada juga yang sahamnya naik, labanya naik, ya, tapi tidak likuid. Nah, sehingga gerak sahamnya, harga sahamnya itu enggak heboh gitu ya. Itu ada tuh ya. Ada juga saham ISPAK ya, kalau Bapak Ibu tahu saham IS itu sudah laba terus, labanya juga naik 100%, ya, setiap kali laba juga dividennya dibagi, ya kan bagus dari sisi perusahaan. Tapi harga sahamnya kok nggak naik-naik. Kenapa? Karena tidak likuid. Sahamnya itu terlalu sedikit sehingga orang males gitu ya, mau beli mau jual gitu loh. Itu nggak naik-naik. Gitu. Tapi kalau dia mencari laba, dividen, ya di situ ya itu perusahaan yang seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu itu inginnya, atau para investor itu inginnya apa gitu kan? Kalau inginnya biasanya rata-rata ya capital gain, kenaikan harga saham itu. Nah, itu ya cari harga yang bisa naik gitu. Ya, apalagi ini GCI Pak, yang EPS-nya tinggi karena grup Salim. Oh, itu kan karena karena adanya grup tertentu ya yang mendukung gitu ya. Ini juga labanya juga naik ya. Ada lagi yang utangnya banyak apa tuh? Ini rugi menurun, laba menurun. Oh, laba yang menurun ya. Laba yang menurun, sorry. Ya, laba yang menurun. Laba yang menurun itu apa ini? Unilever. Ya, Unilever itu memang laba, tapi labanya dari tahun ke tahun menurun. Ya, sehingga kita tahu kan dari harga berapa itu. Unilever 8 ribuan kan, sekarang tinggal 5 ribuan ya, mungkin di bawah 5.000. Itu tetap laba, tapi labanya menurun. Ya, tapi masih ada lah yang lain yang seperti itu ya. Ini hanya kasih contoh aja sih, antara lain di Unilever gitu ya. Itu perusahaan gede ya, perusahaan besar, tapi ini namanya perusahaan, siklusnya perusahaan itu kan nggak bisa di mutlak sifatnya gitu. Suatu saat juga bisa turun ya. Nah, kita pertanyaannya adalah kenapa Unilever itu bisa menurun? Ya mungkin karena dia menghadapi COVID yang lalu sehingga penjualannya menurun. Juga seingat saya Unilever itu pernah menjual satu divisi yang menghasilkan ya Blue Band apa gitu, yang itu yang banyak menghasilkan buat Unilever ya, sehingga ketika divisinya itu dijual maka kantong untuk mendapatkan laba itu berkurang juga.
Nah, ini. Nah, disinilah kita perlu memperhatikan ya para investor itu apa yang terjadi di perusahaan itu. Oke, ini yang rugi menurun. BRMS. Apa? BRMS. Oh, BRMS ya. Sekarang malah mungkin sudah mulai laba itu ya. BRMS ini laporan keuangan 21 ya. 21 ya. Mungkin nanti kita akan lihat data-data yang terbaru ya, data terbaru. Kita akan update ke perusahaan yang baru. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat perusahaan lewat RTI. Saya akan contohkan di RTI, Bapak Ibu, supaya lebih mudah ya. Oke, ini sedang kita setting di RTI, nanti Bapak Ibu bisa melihat di sana. Oke. Ya, oke. Bisa. Ya, ini kita akan jalan. Ini hari ini siang, jam istirahat siang, hari tanggal 22 ya. Sekarang ini posisi indeks harga saham gabungan ya, kita turun 0,44% ya. Dari tadi pernah naik ya. Ini bisa digeser ya? Bisa. Ini ya. Bisa. Cuman ya agak lambat. Ini enggak bisa ya? Oh, sorry. Ya, oke. Kalau kita lihat sepintas ya, pasar hari ini jadi di pasar reguler asing menjual 129 miliar, tapi di pasar negosiasi tadi ada pembelian 1 triliun, sehingga secara total asing hari ini masih net buy 946. Ya, nah kita akan lihat sekarang misalnya Bapak Ibu tinggal klik aja, misalnya Timah, ya. Tadi udah kita bicara Timah ya. Nah ini rekodnya Timah hari ini, ya. Kenapa turun? Ya ini macam-macam ya. Turun itu karena tadi pagi saya baca dan saya share di grup itu adalah mengenai rencana pemerintah untuk membatasi ekspor timah dalam bentuk apa tadi ya. Itu ada di sana. Ya, sehingga inilah mungkin ditangkap oleh investor sebagai berita negatif. Ya. Tapi yang kita pentingkan adalah sekarang bagaimana kita melihat laporan keuangan timah. Ya, oke, kita geser ini kita ambil analytics ya, oke analytics. Nah, klik gitu. Nah, di sinilah. Oke, statistik. Ya, oke statistik, sorry. Oke, statistik. Ini kita laporan keuangan, kita lihat itu kalau ini geser ke sini bisa nggak? Nah, kamu geser. Nah, itu ya. Ini kan labanya di kuartal 1 ya, itu 40 tahun 2019 ₹40. Terus rugi. 2020 rugi 55 per sahamnya. Tahun 21 kuartal 1 naik menjadi ₹1. Ya. Sehingga tahun 2021 dari 2 tahun sebelumnya rugi menjadi untung 175. Ya, 175 kan. Ya, ini luar biasa. Dari 82, rugi 82, rugi 46, laba 175. Sekarang tahun 2022 udah laba ₹81, bayangkan. Ya. Ini kan signifikan sekali. Nah, apakah ini didukung oleh harga sahamnya? Kita lihat ya, kita lihat. Nih, kalau kita lihat secara year to date, inilah ya. Jadi mulai dari awal tahun 2022 harga timah itu sudah naik sedemikian rupa. Ini naik berapa persen nih? Nih, kita lihat ya di analytics kita bisa lihat secara year to date ya, dari awal tahun harga saham timah sudah naik sekitar 13,4%. 13,4%. Ini ya, bisa dilihat di sini. Ya, oke. Nah, itu timah, ya, timah. Ya, jadi naik kalau sekarang ada turun koreksi, tapi secara year to date itu sudah naik segitu loh, ya, dalam setengah tahun ini 13%, cukup lumayan. Ya, nah tadi kita kembali ke analytics, ya. Di sini kalau kita lihat valuation, ya, ini dulu
kita lihat book value, harga buku, ya, harga buku di earning itu, harga buku timah itu per lembar adalah Rp942. Harga bukunya ya. Sedangkan price earning ratio-nya di bawah, di valuation itu 5,11. Apa itu price earning ratio? Price earning ratio adalah harga pasar saham tersebut dibandingkan dengan laba per saham. Jadi hari ini harganya 1.650 ya. Itu dibagi dengan Rp81 lah. Kira-kira seperti itu. Itu ketemu 5,11 kali. Tadi kan laba per sahamnya 81 ini ya, 81 ya. Nah, apakah 5,1 ini tergolong mahal, murah atau wajar? Ya, parameternya begini. Cara berpikirnya atau maksudnya 5,1 ini atau 5, ya, ini artinya kalau saja perusahaan ini, timah ini menghasilkan laba konsisten ke depan 5 tahun, labanya seperti ini terus, maka 5 kali laba modal kita sudah balik. Balik dari mana? Balik dari laba perusahaan. Itu. Kalau labanya konsisten ya, kecuali kalau labanya turun atau labanya naik lagi. Justru kalau labanya naik lagi lebih bagus. Ada sebagian teman-teman yang mengatakan bahwa di bawah 10 itu bagus, murah. Oke, boleh-boleh saja. Intinya apa intinya? Semakin kecil price earning ratio-nya, semakin bagus, semakin murah ya, semakin murah. Itu analisis mengenai fundamental, cara melihat harga saham murah atau mahal. Kalau price earning ratio-nya lebih kecil, itu murah. Ya. Demikian pula book value, price book value. Tadi book value-nya kan 942. Ternyata harga timah sudah di atas book value, yaitu 1,7 kali. Wajar enggak sih? Ya. Sebagian orang mengatakan wajar. Ya, wajar karena kan timah udah berapa lama nih kalau book value-nya 1,7 kali. Nah, apa artinya book value? Itu harga buku. Harga buku itu ada yang menafsirkan secara sederhana, kalau perusahaan itu bangkrut, dilikuidasi, maka harga sahamnya harga buku itu sebenarnya 942. Sehingga setidak-tidaknya pemegang saham akan mendapat, misalnya diganti, akan mendapatkan haknya itu sebesar 942. Gitu ya. Jadi di sini harga pasarnya memang masih di atas harga bukunya. Tapi apakah kita berpikir bahwa perusahaan itu akan bangkrut? Ya, tentu saja tidak ya. Tidak. Itu kan berandai-andai cara berpikir sederhana melihat book value atau price book value itu. Nah, profitability-nya juga bagus, gross profit margin-nya 24% ya setahun, operating profit margin laba bersihnya 20%. Jadi menurut sudut pandang ini maka fundamental timah bagus sekali. Debt equity-nya juga kecil ya, utangnya. Itu. Jadi semua mestinya mendukung dari sisi laporan keuangan. Ya, dan kan faktanya kelihatan di dalam year to date setengah tahun ini harga sahamnya udah naik 13% kan. Ya, jadi kalau Anda membelinya pada saat tinggi di pucuk begitu ya, misalnya waktu beli di 2050 sekarang lagi turun ya memang merasa turun ya. Jadi tapi saya sering mengatakan membeli saham itu yang penting jangan salah sahamnya. Kalau harganya salah mungkin cukup menunggu waktu. Tapi kalau harga sahamnya salah itu bisa berlama-lama, bahkan berisiko. Ya, jadi ini kan ada dua parameter yang sering saya sampaikan. Membeli saham itu pilihannya benar, timingnya benar. Ya, timingnya, harga saat masuk itu benar.
Ya, jadi itulah yang sering saya sampaikan ya. Ini timah. Kita lihat lagi apakah misalnya bagaimana dengan Adaro. Ya, Adaro. Ya, Adaro itu kita lihat secara year to date juga naik ya. Adaro itu secara year to date sudah naik 34,2%. Ya, mulai awal tahun. Ini saham Adaro ya, Adaro. Bagaimana kinerjanya Adaro? Kita lihat ya. Oke. Apakah didukung oleh laporan keuangan laba? Ternyata iya. Coba lihat aja. Kuartal 1 laba per sahamnya 180 loh. Dari sebelumnya 33. Ya kan? Sehingga diekspektasikan nanti kalau labanya seperti ini konsisten, dia akan menghasilkan laba 719 akhir tahun. Nah, itu ya. Ya. Dan Adaro kemarin dengan laba Rp416 itu, mereka membagi dividennya itu 301 atau 72% dibagikan dalam bentuk dividen. Adaro itu. Jadi dia cukup bagus ya. Cukup bagus. Ya. Terus bagaimana dengan price earning ratio-nya? Oh, ternyata price earning ratio-nya 9,99. Jadi timah 4,2. Murah juga. Ya, harganya dengan harga ini murah. Masih murah walaupun harga sahamnya sudah naik terus tadi kan, ya. Sedangkan price book value-nya 1,4. Ya, rame-rame dengan timah lah ya, 1, gitu. Tapi price-nya, harganya dari sisi per lebih murah. Tadi timah 5 ya, 5,1. Ini 4,2 Adaro. Jadi meskipun Adaro sudah naik sudah naik sekitar 30 berapa persen tadi dalam dalam 34% ya, kalau kita lihat dengan grafiknya kayak gini ya, udah naik kan, itu pun masih murah. Itu. Ya, ini dari sudut pandang fundamental ya, saya jelasin bukan teknikal ya, fundamental saja. Terus kita lihat lagi saham apa nih, yang misalnya BRMS ya, BRMS. Oke. BRMS masih belum ya, ini kan dalam US dollar ini ya, masih belum kelihatan. Yang kita cari lagi yang kelihatan misalnya ISSP. Nah, ya, saham ISSP ini juga sama, dia menunjukkan satu pertumbuhan laba yang cukup ya, dari 15 ke 17 ya. Ini dengan price earning rasionya juga kecil, 4,36. Price book value-nya malah di bawah 1, 0,54. Karena harga bukunya sendiri itu 543 book value-nya untuk ISSP. Tapi harga sahamnya justru hanya Rp292. Dari sudut pandang ini, ya, harga sahamnya relatif murah. Ya. Oke. Jadi ISSP ya. Kita lihat lagi misalnya kemarin banyak di pelatihan nanya mengenai Agro. Ya. Bank Agro ya. Oke. Ya. Bank apa? Bank Raya ya. Ini kode sahamnya Agro. Inilah dia labanya Rp2 ya per sahamnya. Terus price earning rasionya udah 93 kali. 93 kali. Bayangin, ya udah mahal banget. Price book value-nya udah 7,24%. Ya. Sehingga memang kalau sekarang pertanyaannya kok kenapa turun atau kenapa naik, ya karena udah kemahalan. Udah kemahalan menurut kacamata fundamental. Ini lihat, dalam 6 bulan sahamnya turun 56,6%. Ya, artinya terbukti kan
kalau misalnya itu terlalu mahal, walaupun dia laba, kalau harganya udah terlalu mahal, maka harga saham itu akan terkoreksi turun kembali. Ini agro. Ya, kita buktikan. Jadi artinya apa? Fundamental itu sangat penting. Yang harga akan menyesuaikan fundamentalnya. Kalau dari kacamata saya ya, akan. Jadi kalau kita sudah ada saham yang harganya mahal, PER-nya tinggi, book value-nya tinggi, kok kita nekat beli, wah itu risiko besar. Risiko besar. Makanya pertimbangkan Anda ketika Anda membeli saham dengan dari sisi fundamental. Jadi fundamental itu perlu sekali, walaupun bukan satu-satunya yang menentukan harga. Ya, karena ada juga saham-saham itu yang fundamentalnya bagus, harganya nggak naik-naik, fundamentalnya kurang bagus kok harganya naik, karena ada faktor lain, ada aksi korporasi, ada news yang bagus, ya, sehingga itulah yang mempengaruhi harga. Saya kira sekelumit tambahan saya mengenai fundamental pada hari ini atau siang hari ini saya cukupkan. Tapi kami berjanji untuk terus mengisi edukasi-edukasi berkenaan dengan investasi, khususnya untuk anggota komunitas Investa ya yang tergabung di situ, dan kebetulan saya sebagai pengelola untuk Investa dan semua pelatihan-pelatihan yang kami lakukan itu akan ada kelanjutannya begitu ya. Dan sekarang moga-moga kondisi COVID ini berlalu, hidup normal lagi sehingga kita bisa tatap muka. Ya kalau tidak ya kita melalui Zoom seperti ini. Saya kira itu Bapak Ibu, dan nanti saya masih dalam tanda kutip berhutang untuk melanjutkan pelatihan kemarin melalui Zoom, yaitu jurus bandarmologi yang lagi in mungkin ya. Nah itu yang kita akan sampaikan juga nanti kemungkinan melalui online gitu ya, mungkin secara YouTube ini atau mungkin live ya. Kalau live saya bisa menunjukkan bagaimana saham-saham itu bergerak dengan jurus bandarmologi. Jadi ada fundamental, ada technical, tapi dari kacamata saya menciptakan bagaimana Anda melihat dari satu saham dari pergerakan yang saya namakan bandarmologi. Demikian, sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang, dan mungkin kalau tidak keberatan silahkan subscribe ya, dan like, subscribe untuk bergabung dengan YouTube kami Investa. Saya Hari Prabowo dan Rinaldi admin kami mohon diri, mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.